Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Elin Fadilah, tentunya hanya di channel YouTube Elin Fadilah. Hari ini hari Ahad tanggal 21 November 2021. Saya sedang berada di Blok Kemis ya. Blok Kemis Desa Weragati, Kecamatan Palasa. Tepatnya sedang berada di Saung Bambu Maspur. Nah, ini dia Saung Bambu Maspur, dan ini bapaknya nih yang punya pemilik Saung Bambu Maspur. Bapak, sapa dulu dong. Pemirsa, kebetulan sore-sore begini sambil ngopi ini diantar Kang Econ Palasa. Mana Kang Econ Palasa? Assalamualaikum. Beliau adalah Ketua FKPK Kecamatan Cigasong plus Ketua FKDT ya? Yeah. Plus Ketua FKDT Palasa. Kecamatan Palasa. Maaf pemirsa, Kang Econ adalah Ketua DPK FKPK Kecamatan Palasa plus Ketua Ketua Kecamatan FKDT Kecamatan Palasa. Beliau yang mengantar saya sampai ke Saung Bambu Maspur ini. Alhamdulillah dengan keterampilan beliau, FKPK semakin berkembang, terutama dalam bidang ekonomi dan wirausaha. Termasuk saya pribadi memang sedang giat dalam pengembangan ekonomi, baik itu melalui keterampilan ataupun produksi makanan atau zaman sekarang lebih dikemas lagi dalam bentuk UMKM. Nah, hari ini saya sedang berada di rumah bambu ini. Boleh dong Pak berbincang-bincang sedikit? Boleh, Bu. Bapak namanya siapa Pak? Udin Purwandi. Bapak Udin Purwandi. Kalau jadi Mas Pur itu Pur ya, Iya. Purwandi. Nah, jadi ini Bapak Udin Purwandi, beliau adalah salah satu pengrajin bambu yang mungkin sangat langka ya Pak ya. Beliau adalah salah satu pengrajin yang ada di Kabupaten Majalengka. Nah, bagi pemirsa yang penasaran, kalau memang pernah menemukan barang-barang dari bambu, nah tidak salah dan kemungkinan besar ini adalah hasil terampil tangan Pak Udin Purwandi. Nah, Pak Udin, gimana nih ceritanya tiba-tiba muncul ide dalam kehidupan Pak Udin untuk membuat kreasi-kreasi sini dari bambu? Apakah memang sudah punya bakat tersendiri atau memang kursus dulu atau bagaimana nih? Nggak tahu juga ya Bu ya. Yang pertama yang saya alamin itu dari mulai munculnya keinginan untuk berkarya gitu. Berkarya dari mulai hal kecil dan perlu banyak pengorbanan, ya banyak dari yang dulu saya alami itu keadaan tuh hancur terus gitu ya untuk masalah segi ekonomi. Ya mulai dari sekarang ini juga masih meniti gitu ya, namanya juga dasar, tapi alhamdulillah untuk sekarang ya ada kemajuan dan ya semoga aja untuk kedepannya berarti lagi. Bapak punya bakat intinya ya, bakat dari kecil gitu, senang yang unik-unik gitu ya? Ya mungkin ada sedikit mungkin ada sedikit, terus nggak tahu juga kata orang dari gen, dari keturunan mungkin tuh, dari ayah atau dari ibu atau dari mana nih? Kakek. Tepatnya sejak kapan Pak Bapak menekuni lebih dalam kerajinannya? Tepatnya awal 2016. 2016 pemirsa, berarti masih muda, usia muda, berarti masih baru ya? Iya, baru masih berapa belajar, tahun berarti? Tapi Bapak ada rasa kebanggaan tidak bahwa karya-karya Bapak dinikmati oleh sudah banyak rakyat Indonesia nih mungkin gitu? Ya untuk sampai sekarang ya alhamdulillah ya, untuk kebanggaan diri sendiri itu ya kayaknya belum puas sih Bu. Soalnya namanya juga masih tahap belajar gitu kan. Masih tahap belajar, perlu saran-saran untuk lebih profesionalnya lagi ya, khususnya dari Ustadz Econ gitu ya. Beliau ya
lebih banyak masukan gitu. Alhamdulillah ya, kita saring terus sambil kita juga interaksi sama orang lain ya, alhamdulillah gitu, ada sedikit kemajuan. Tapi kalau untuk bermanfaat untuk orang lain ya, alhamdulillah juga banyak, udah banyak yang menikmati hasil karya. Dalam sehari Bapak bisa menciptakan berapa jenis kerajinan nih? Kalau hitungan berapa jenis itu tergantung ya Bu ya. Tergantung. Ada tidak 5 macam sehari atau kurang? Karena kan kalau saya lihat pemirsa, ini merupakan salah satunya, ini produknya pemirsa. Ini pekerjaan yang sangat ulet sekali menurut saya, dan wah luar biasa, ini harus dengan rajin, teliti dan konsentrasi tentunya. Nah ini nih asbak ya? Iya, ini berapa hari Pak, atau memang lebih dari 1 hari bahkan? Kalau untuk asbak sendiri itu ada paling hitungan 6 jam. Itu juga masih apa ya namanya, masih mentah Bu. Jadi untuk lebih pasnya lagi itu 1 hari kalau udah siap pasar gitu maksudnya. Ini berarti asli ya Pak? Asli Bu itu Bu. Boleh di zoom nih, lihat pemirsa, ini asli bambu loh. Ini tahan lama atau namanya juga bambu ya Pak, pasti bisa hancur itu. Nah, menurut pengalaman, adakah konsumen yang pernah komplain karena misalkan tidak bertahan lama atau bagaimana? Kalau kata sudah mah kurinyuh gitu. Iya. Ada. Untuk sebagian kecil ada itu. Mungkin waktu itu kan masih benar-benar awal gitu ya Bu ya, dasar, dalam artian kita memaksakan bahan dasarnya bambu itu masih muda Bu. Itu ternyata apa namanya ya, efeknya sangat enak. Berarti yang diambil ada bambu yang sudah tua ya? Sudah tua, dan itu keringnya harus bukan kering dari matahari, sinar matahari langsung, jadi sama angin gitu ya. Orang Sunda mah cukup hobi angin hungkul. Tanggapan pemerintah setempat Pak, termasuk Paku yang terdekat, Paku ya? Iya, Paku Pak Camat, ini bagaimana? Pernah berkunjung ke sini atau tidak Pak? Alhamdulillah untuk kepala desa sendiri itu responnya sangat antusias, baik. Beliau juga menyarankan untuk terus tetap berkarya gitu ya. Alhamdulillah. Untuk aku sekarang Pak Dodi, alhamdulillah. Untuk Camat sendiri ya mungkin ada wacana sih untuk melihat, cuman beliau sudah itu duluan gitu, ada musibah duluan. Di sini pemasaran yang sudah dianggap paling jauh ini kemana Pak? Paling jauh luar Jawa, Sumatera, Palembang tepatnya, terus di Bali sama Jogja, masih Jawa ya. Itu yang di Bali katanya ada permintaan, tapi waktu itu saya tidak menyanggupinya, cuman sebatas ya kecil lah, sebagian kecil, jadi nggak bisa menyanggupi untuk kuota banyak tuh. Ini apakah Bapak sudah punya brand sendiri nih, misalkan merek Mas Pur gitu, atau memang ini Bapak sekedar produksi saja? Silakan orang misalkan mau bikin merek sendiri atau bagaimana, itu Bapak mengizinkan atau tidak nih Pak? Kalau misalkan saya sendiri nih, ternyata jatuh cinta dengan produk-produk Bapak, saya pengen punya merek sendiri, itu boleh tidak Pak? Sedangkan ini hasil karya Bapak. Iya, kalau untuk sampai di situ ya mungkin kita harus ngobrol-ngobrol dulu gitu ya, kerjasama gitu. Silakan aja, nggak apa-apa juga gitu, asal kita sama-sama ada keuntungan gitu, jangan sampai ada yang merugikan gitu. Pemirsa, ini luar biasa ya, ternyata di pelosok Majalengka ada salah satu pengrajin yang luar biasa. Nanti kita lihat karya-karya Pak Udin Mas Pur. Pak Udin Mas Pur ya, kita lihat nanti ya. Oke, dilanjutinnya Pak. Ini hasilnya korek api, harganya 15.000 sama bekasnya. Ini buat kopinya ya. Nah, biwa itop. Bismillah. Dari Pak Econ dulu, Bi. Iya lah.
tadi nyari Ustaz salah arahan tuh. Cukup belum. Punten. Nyantol lah. Perlu digembleng ku Edson ya. Udah. Pemirsa, di samping saya adalah Kang Econ yang tadi di awal saya katakan beliau adalah Ketua DPK FKPKI Kecamatan Palasa plus Ketua Kecamatan FKDT Kecamatan Palasa. Beliau yang mengatakan saya sampai ke sini. Nah, karena beliau yang mengatakan saya, tidak salah kalau nanti tanya saya dulu Kang Econ ya. Kang Econ, gimana nih perasaannya punya tetangga warga asli Majalengka, punya keterampilan yang begitu indah, bagus dan cukup unik menurut saya. Sebagai warga Palasa, bagaimana perasaannya? Rasa bangga yang luar biasa, itu bahkan istimewa karena bisa zaman seperti ini, pandemi baru saja berlalu, bisa ekonomi mulai lesu. Sekarang sedikit orang juga mulai down, dan ternyata masih ada orang yang kreatif tanpa bantuan dari pemerintah berikhtiar dan berkarya. Yang kedua, Kang Econ, sebagai warga Palasa nih, apakah Kak Econ sudah bisa membantu Pak Udin dalam memasarkan produk-produknya? Ini sudah sampai sejauh mana Pak Econ membantu Pak Udin selama ini? Kurang lebih satu tahun lebih, diawali dari prosesi acara adat jual bumi desa. Kita mulai terus mendampingi bersama-sama dan alhamdulillah sedikit membantu melalui berbagai jaringan. Satu, jaringan FKPKI, yaitu melalui Piala Bambu alhamdulillah ke DKM Masjid Salim. Kemudian jaringan sosial kita juga yang paling banyak itu adalah korek api, kemasan korek api dan tempat tisu. Insyaallah. Yang ketiga, Kang Econ, selama ini apakah keberadaan Pak Udin di sini sedikit membantu perekonomian masyarakat atau hanya membantu secara pribadi Pak Udinnya saja? Misalkan ada sedikit dari bagi untung, bagi hasil ya untuk desa atau apa gitu? Sangat membantu karena banyak orang yang termanfaatkan. Ada dua sisi, satu yang pekerja. Di saat pesanan banyak, Mas Pur ini mempekerjakan orang, terutama dari biliknya. Yang kedua, kadang-kadang kan banyak pelancong, ada yang bawa barang kemana gitu. Jadi ada dua sisi, ada sisi pekerjanya dan sisi pemasaran. Mungkin sementara itu ya, saya dengan Kang Econ sebagai narahubung saya sampai ke Saung Bambu Mas Pur. Selanjutnya kita lihat produk-produknya Mas Pur ya. Pak Udin atau Mas Pur nih manggilnya? Mas Pur katanya, brandnya Mas Pur nih. Kita lihat-lihat ya produk-produknya. Ini dia nih produk-produknya. Pemirsa, ini adalah sebagian karya-karya tangan hebatnya Mas Pur. Nih, kita lihat ini adalah wadah tisu ya, wadah tisu seperti ini. Cantik, indah, alami sekali, luar biasa ya. Ini wadah tisu. Ini ada, ini apa Mas Pur nih? Korek api. Ini kalau kata Sunda mah gasolin ya, gasolin atau korek api. Nah, nanti seperti ini nanti. Tukang rokok harus tahu. Nah, ini yang saya tahu dari plastik bahannya. Yang ini saya pertama kali melihat nih. Kalau kaum laki-laki mungkin sudah agak mengenal ya, tapi kalau saya baru. Luar biasa. Ini karya Mas Pur. Ada lagi nih, pemirsa, ada baki untuk menyediakan air bagi tamu ya. Kalau ada tamu kita kan suka
menyuguh melayani tamu dengan menyediakan hidangan atau air minum dan lain sebagainya. Ini dia bisa membeli ke saung bambu Maspur atau ke agen-agen yang memang sudah ada di Kabupaten Majalengka. Woweg ya. Ini ada semacam plakat ya, ada, tapi ini masih belum ada desain gambar atau foto karena mungkin menunggu pesanan. Tapi ini adalah salah satu contoh plakat yang sudah banyak pemesanan ke Maspur. Oh, ini ada plakat yang sudah jadi pemirsa. Ini plakatnya Paguyuban Orang Sunda. Pos ini Paguyuban Orang Sunda sudah menggunakan hasil karya Maspur. Ini dia, bagus ya. Terus ini yang tadi ada asbak pemirsa. Asbak asli bambu, jadi ini pas yang deket akar bambu diulik sama Maspur menjadi wadah asbak rokok ya. Nah, ini dia. Ini lampu ya, wadah lampu duduk ya, tapi ini belum ada lampunya. Biasanya kan produk yang saya tahu dari plastik ya, tapi ini dari bambu. Saya pertama kali lihat Maspur ini. Oh, ada. Kita coba buktikan ya. Ini jauh. Oh, ini. Nah, pemirsa, ini betul-betul nyala seperti sulap ya, karena yang saya tahu dari plastik yang sudah banyak pasaran, tapi ini unik sekali. Tapi ini tidak takut kebakaran, Mas Pur? Enggak, itu udah. Mungkin sudah didesain dengan keilmuannya ya, sehingga jangan takut terbakar dan lain sebagainya. Ini dia. Trik. Luar biasa ya. Kita wadah minum saja. Pemirsa, bagi ibu-ibu nih yang mau ke pasar, jangan khawatir, ada tas modern, bisa disebut modern, bisa disebut tradisional. Disebut modern ya memang di zaman modern ada yang unik, itulah modern. Disebut tradisional memang bahannya dari bambu, jadi luar biasa nih. Terus selanjutnya nih ada kebutuhan ibu-ibu juga nih, ada wadah aqua, Merah. wadah air minum pemirsa. Nih dia, yang kita tahu kan dari besi atau dari plastik ya, yang sudah banyak digunakan di rumah-rumah, tapi ini dari bambu. Ini pertama kali saya lihat, tidak tahu kalau orang asli Palasa mungkin sudah banyak yang tahu ya. Bagus pemirsa, hanya ada yang 9 ya. Nah, ini. Nanti kita bisa pesan loh yang lebih dari 9 ya Pak. Terus apa lagi nih karyanya? Ini buat apa nih? Oh, ini pemirsa. Ini dia. Buat umroh. Ada, ini bisa untuk cenderamata, untuk kada ulang tahun, untuk keperluan lainnya. Ini kalau saya lihat-lihat luar biasa. Memang sangat diperlukan ketelitian, kehusuan dan kemauan yang tinggi. Ini hasilnya. Tapi ini sepertinya belum di vernish dan belum dibersihkan, jadi masih sangat kasar. Ini kalau saya lihat harga-harga yang sudah ada di toko, di supermarket atau di mana pernah saya lihat, lumayan loh harganya. Tapi kalau tidak tahu, kalau langsung ke Maspur nih pesannya ya. Jadi yang berminat dengan kerajinan-kerajinan asli dari bambu, jangan lupa datang ke Saung Bambu Maspur, Blok Kemis, Desa Palasah, Desa Weragati, Kecamatan Palasah. Ini apa nih Mas Pur? Gelas ya. Oh, ini ada gelas pemirsa buat kopi ya. Iya. Dulu yang saya tahu waktu kecil kita suka minum di bambu itu di tiwu ya, buah tiwu suka minumnya pakai gelas bambu. Nah, ini sudah didesain sama Mas Pur menjadi gelas cantik. Ini pas bunga pemirsa, pas bunga. Jadi yang kaum perempuan yang senang bunga ini bisa beli pot bunganya di Mas Pur di Blok Kemis, Desa Weragati, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Apalagi nih yang sudah dibikin hari ini Mas Pur?
Sudah ya? Harus. Oh, kaligrafi. Nah, ini dia kaligrafi yang berasal dari bambu yang dikemas oleh Mas Pur dengan kemasan yang sangat bagus. Berarti Mas Pur bagus nih tulisan Arabnya. Kalau bisa menciptakan kaligrafi dari bambu seindah ini. Aduh, ini kopi yang cangkir yang sudah berisi kopi, betul-betul kopi mantap. Ditambah dengan rokok, cuma habis rokoknya. Tempat rokok. Tempat rokok. Nah ini koreknya luar biasa. Pemirsa, ini masih ada bahan yang belum dikemas menjadi sebuah kerajinan cantik. Jadi ini bisa untuk berbagai kerajinan, bisa untuk nampan, nah baki seperti ini ya, bisa untuk bahan dasar kaligrafi yang tadi, kaligrafi Arab, dan bahan-bahan lainnya. Jadi berasal dari rangkaian bambu-bambu tipis ya. Yang saya tahu ini dipakai untuk hihit, kata orang Sunda mah ya Pak. kipas hihit cina gitu ya. Tapi ini ternyata multifungsi ya, sama Pak Mas Pur dikemas menjadi berbagai alat alat yang berguna untuk manusia ya, seperti bahan-bahan yang tadi. Ini pemirsa nih, terlewat nih ada jam cantik. Nah ini dia jam yang sudah dibingkai dengan bingkai dari bambu yang dikemas oleh Mas Pur. Nah, bagus kan? Gimana Kak? Pemirsa, ini dulu waktu saya kecil ini dikenal dengan istilah tetenung, kata orang Sunda. Tapi sekarang yang sebesarnya sudah sangat jarang sekali saya lihat, dan memang sudah jarang ya Pak. Tapi sama Bapak dimunculkan lagi nih dengan kemasan mini seperti ini. Jadi nilai plusnya dan nilai mahalnya ya di sini, dengan kecilnya, dengan uniknya. Jadi sekarang dimultifungsikan ya Pak, bisa untuk make up, bisa untuk, saya lihat untuk makanan Jepang pakainya yang ini. Yang makanan restoran Jepang loh pakainya ini pemirsa ya, dari bambu yang lagi musim itu. Nah, jadi bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, bukan hanya untuk masakan makanan zaman dulu ya, nasi dan lain sebagainya. Untuk mainan anak-anak PAUD juga bisa pemirsa, belajar motorik halus, membuka dan menutup seperti ini. Lihat nih bahan baku utama pembuatan kerajinan yang diproduksi oleh Mas Pur. Ternyata ini bambu tamiang ya. Jadi bambu tamiang ini yang kecil-kecil seperti ini namanya tamiang. Dulu waktu saya kecil ini dipakai hiasan di pelaminan dan lain sebagainya. Sekarang diulik oleh Mas Pur menjadi berbagai kerajinan yang tadi. Jadi bahannya ada ini tamiang, dan juga ada yang itu pemirsa nih, yang tadi pakai asbak ya. Ini bahan-bahan, ternyata kalau ini kan dibuang pemirsa ya, kalau sama yang tidak tahu ini pasti dibuang karena sudah termasuk sampah. Tapi oleh Mas Pur dikemas menjadi berbagai macam kerajinan yang menarik, unik dan menarik. Ini dia bahannya. Ternyata pengrajin di desa Weragati ini bukan hanya Mas Pur, masih ada rekan Mas Pur yang lain ya, yang sama memproduksi berbagai macam kerajinan tangan yang berbahan baku utama bambu. Nah,
Bapak gimana perasaannya nih sudah diliput oleh channel YouTube Elin Nurfadilah? Ya, alhamdulillah ya. Gimana ya? Ya syukur alhamdulillah kita udah ada yang meliput, terus ya respect sama kita gitu. Ya semoga aja untuk ke depannya banyak pertemuannya orang lain gitu. Mas Bu, terima kasih atas waktunya. Saya mungkin ke tempat lain dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih panjang Ya ke sama-sama. tahap selanjutnya. Pemirsa, kita lanjut ke pengrajin selanjutnya, tentunya hanya di channel YouTube Elin Nurfadilah. Pemirsa, saya sedang menuju ke tempat kedua, masih pengrajin bambu ya. Ini sama Kang Econ dan sama suami saya juga, sama adik saya. Jadi kita menuju pengrajin yang kedua. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai di pengrajin kedua di Blok Kemis, Desa Weragati, Kecamatan Palasah. Assalamualaikum Bapak. Dengan siapa Bapak? Didi. Dengan Pak Didi ya, masih pengrajin bambu yang berada di Desa Weragati. Bapak, ini saya tadi sudah ke Mas Pur ya, sekarang ke Pak Didi. Bagaimana nih, saya langsung tanya-tanya aja ya Pak ya. Perasaan Bapak nih sesama pengrajin bambu dengan Mas Pur, apakah pernah ada perasaan persaingan pasar lah gitu, atau kita damai-damai saja dengan karya masing-masing gitu? Ya, sebenarnya kita damai aja dengan karya masing-masing. Mungkin kan punya produk masing-masing ya, produk masing-masing. Terus dalam hal ini kan Majalengka sendiri bukan cuma di sini yang hanya produk untuk dari bambu itu banyak juga ya, banyak juga gitu. Mungkin rekan-rekan saya juga yang di daerah lain kami sama-sama gitu, satu komunitas mungkin. satu komunitas. Apakah memang sudah ada komunitas tersendiri pengrajin bambu Majalengka? Kalau untuk komunitas tersendiri sih belum. Cuman kalau misalkan ada event itu segala itu kan kita kerjasama gitu ya. Semacam pameran gitu ya. Semacam pameran. Terus selain itu kadang-kala kita beberapa kali bikin pelaminan dari bambu untuk acara pernikahan gitu. Itu kita sama-sama tuangkan ide di situ dalam acara itu. Tadi kalau di Masku kita lebih dominan ke peralatan rumah tangga pemirsa. Nah kalau di Pak Didi ini saya lihat lebih ke peralatan untuk umum ya, yang bisa dipakai untuk kalangan baik laki-laki perempuan ya. Untuk ini ada wadah apa ini Pak? Itu untuk kemasan minuman ya. Itu kemasan paket minyak cairan wangi. Jadi nanti di sini diisi apa aja Pak? Di situ ada wedang uwu, terus ada pewangi pakaian, terus ada essential oil, hand sanitizer, parfum mobil. Jadi satu paket ya, dijualnya satu paket. Satu paket. Ini lihat pemirsa, boleh di zoom nih. Ini kalau kata Sunda mah engsel ya. Iya. Engselnya dari bambu juga pemirsa, nggak pakai yang modern dari besi gitu ya. Dan Ini bagaimana ya yang membuatnya? Jadi betul-betul segala sesuatu itu butuh dengan ilmu ya. Nah, kita lihat produk Pak Didi yang lainnya nih. Nah, ini wadah minum ya Pak, wadah gelas. untuk gelas, rak gelas. Ini bisa untuk gelas pemirsa. Yang saya tahu ini dari besi dan plastik ya, seperti tadi di Mas Pur, tapi ini dari bambu. Lucu pemirsa. Ini gelas ya. Gelasnya Nah, ini bisa untuk
kenang-kenangan, bisa untuk cendera mata, sebuah organisasi atau acara pernikahan bisa dengan ini ya. Ini sudah ada, bisa di merek seperti ini. Apalagi Pak yang ini lampion ya. Lampion. Nah, ini ada lampion manis pemirsa. Nah, ini produk asli Majalengka. Bapak, yang karya-karya Bapak nih sudah sampai mana saja pemasarannya? Kalau untuk kemasan tersendiri itu kan kita ada pesanan dari Sariwangi gitu ya. Jadi Sariwangi itu sendiri penjualan tuh udah keluar Jawa juga. Gitu. Mungkin yang satu keranjang paket Sariwangi sendiri tuh yang itu udah ada di Malaysia juga ada. Terus untuk kemasan-kemasan ini ya yang lainnya seperti lampu belajar itu kita udah masuk buat cendera mata ke kementerian. Luar biasa ya. Ternyata tangan-tangan dingin di Majalengka banyak juga pemirsa. Nah, ini kata Pak Didi sudah sampai ke kementerian di Malaysia ya. Ini untuk kemasan di Malaysia. Bagus pemirsa ya, seperti tadi di Masbuk juga ada. Produk unggulan Pak Didi. Nih, produk unggulan khusus Pak Didi apa nih? Ya mungkin kita main di lampion gitu ya. Oh, ini mungkin ya. Lampion ini sasarannya kan saat ini banyak rumah makan yang kembali ke alam. Iya. Itu dari bangunan dari bambu gitu. Terus kafe kita berkolaborasi bambu ya, mungkin sasarannya ke situ. Jadi dengan bangunan dari bambu ada baiknya aksesoris di dalam juga dari bambu gitu. Berarti yang memerlukan datang ke sini ya Pak, atau memang Bapak memasarkan sendiri atau bagaimana? Ya, secara online juga. Oh, Kita main di ya. Facebook. Bapak, ini media sosial yang Bapak punya apa saja nih yang sudah dipergunakan untuk menjual produk-produk Bapak? Saat ini baru Facebook sama WA. Nanti mungkin bisa lebih ke toko-toko online ya, bisa lebih berkembang. Saya doakan mudah-mudahan Pak Didi usahanya semakin maju, semakin berkembang dan semakin berkah tentunya. Nah, kedekatan Bapak dengan masyarakat gimana nih? Melihat Bapak sehari-hari memegang bambu saja gitu. Apakah kan suka ada aja yang risih dan lain sebagainya. Bagaimana selama ini tetangga, apakah mendukung? Ya alhamdulillah tetangga mendukung gitu ya. Ya pada dasarnya dulu juga lingkungannya kan lingkungan bambu juga gitu. Banyak pohon-pohon bambu di sini gitu. Jadi ya mungkin saat ini masih ada beberapa pohon bambu di sini gitu. Nah, mungkin dari dulu juga lingkungan sini kan dulu kerajinannya ke anyaman bambu. Anyaman bambu itu berupa besek ininya. Berarti bambunya memang tidak beli dari luar ya? Yang menanam di sini di Beragati sendiri? Yang sebagian kita ngambil dari lingkungan di sini gitu, bahan bakunya. Terus sebagian kalau misalnya nggak ada di daerah sini mungkin kita beli di pasar. Ini saya lihat itu seperti wadah apa nih Pak, ada di sini nih. Pemirsa, ini salah satu produk Pak Didi juga. Ini buat tas ya Pak? Nah, Buat ini paket-paket juga ya? jadi satu paket. Luangkan waktunya untuk channel YouTube Elin. Saya doakan mudah-mudahan produk-produk Pak Didi bisa terjun ke pasar lebih luas lagi dan usahanya lebih maju. Satu kata Pak untuk channel YouTube Elin Fadilah. Like and subscribe channel YouTube Elin Nur Fadilah. Pemirsa, sekian pertemuan saya dengan dua pengrajin di Desa Wiragati, Kecamatan Parasa, Kabupaten Majalengka. Mudah-mudahan usaha mereka semakin maju dan ada perhatian tertentu dari pemerintah. Walaupun tidak ada perhatian pun, pengrajin itu biasanya hebat-hebat, hidup mandiri ya Pak, beda suasa itu. Pemirsa, sekian dulu perjalanan saya dengan Kang Econg, dengan suami, dengan adik saya untuk berbincang luas dengan Pak Didi dan Mas Pur tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketemu lagi dengan saya Elin Fadilah, tentunya hanya di channel YouTube Elin Fadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.